Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu. sehat semuanya. Sehat, Ibu. Oke, Ibu. puji Tuhan. Hari ini kita menjumpai kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Karena itu Ibu minta kepada Adriani untuk memimpin kita dalam doa buka. Silakan Adriani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pimpinan Tuhan sehingga kami anak-anak-Mu tiba pada waktunya untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Inilah doa harapan kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp ya anak-anak. Ya baik anak-anak. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Masih Ibu. Masih. Ibu. Tentang apa ya anak-anak? Menelaah struktur teks narasi. Iya baik. Jaringan, kita terkendala jaringan, tapi Ibu berharap pembelajaran daring kita ini membuat anak-anak lebih bersemangat lagi dan tidak mudah menyerah dengan kendala yang ada ya anak-anak. Baik anak-anak, silahkan mengamati tayangan PPT yang Ibu tayangkan ini. Ini adalah contoh teks narasi dengan judul Lumba-Lumba dan Nelayan. Nah, anak-anak, di sini Ibu acak teks narasi ini dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, menurut anak-anak, struktur teks narasi itu ada berapa anak-anak? 3 Ibu. 3 Ibu. 3 Ibu. Iya, ada 3 ya. Yang pertama, Orientasi. yang kedua, Komplikasi. yang ketiga, Resolusi. iya. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang materi kita hari ini? Apa itu orientasi? Orientasi itu membahas tentang apa? Pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Ya, pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik ya. Kemudian, kalau komplikasi membahas tentang apa? Berisi hubungan-hubungan sehingga muncul konflik hingga konflik memuncak. Iya, berisi konflik ya, permasalahan. Nah, kalau resolusi berbicara tentang Penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. iya, atasi apa itu komplikasi dan apa itu resolusi. Maka sekarang dalam kelompok silakan kalian berdiskusi. Berdiskusi tentang tayangan PPT yang Ibu tayangkan ini. Nah, ini Ibu acak ya ceritanya. Jadi silakan anak-anak berdiskusi di dalam kelompoknya, manakah nomor yang termasuk di dalam orientasi, mana yang termasuk di dalam komplikasi, dan mana yang termasuk di dalam resolusi. Bisa paham anak-anak? Sudah Ibu. Bisa Ibu. Iya. Nah, Sudah Ibu. sekarang kalian bisa matikan dulu kameranya supaya jaringannya tidak terganggu ya. Ya, bisa matikan dulu kameranya.
Kemudian kalian secara berkelompok mendiskusikan tugas yang Ibu berikan kepada kalian ini. Jadi tugas yang pertama, kalian mengurutkan dengan benar mana yang tergolong di dalam orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian setelah kalian sudah mengurutkan dengan benar, kalian sudah mengidentifikasi dengan benar, silakan kalian menyimpulkan cerita teks narasi itu yang Ibu tayangkan di PPT ini, ya. Bisa paham? Silakan anak-anak kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, mungkin melalui WhatsApp atau video call atau apapun itu. Yang penting proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, ya anak-anak. Silakan Ibu memberikan kalian kesempatan 20 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi materi yang Ibu tayangkan ini. Ya, anak-anak silakan kalian berdiskusi. Presentasi silakan untuk menghidupkan kamera ya. Silakan kelompoknya. Kelompok Adriani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. bangun. Tokoh dalam teks dua tokoh yaitu lumba-lumba dan nelayan. Tokoh nelayan yaitu tidak mudah menyerah, optimis, bekerja keras, dan baik hati. Watak tokoh lumba-lumba yaitu baik hati dan tidak melupakan kebaikan orang lain. Latarnya di laut. Komplikasi. Ada seorang nelayan yang mencari ikan di laut. Nelayan itu tidak mendapatkan seekor ikan pun meskipun ia telah memancing selama beberapa jam. Ia tak mendapatkan seekor ikan pun, maka ia tidak akan mendapatkan uang untuk keluarganya. Ia merasa sangat bingung dan sedih. Ia kemudian memohon kepada Tuhan agar mendapat keberuntungan. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, tak lama kemudian ia melemparkan kailnya. Seekor ikan memakan umpannya dan akhirnya ia mendapatkan seekor ikan. Setelah itu ia menjadi memiliki keberuntungan, mendapatkan ikan terus-menerus, dan dengan sangat mudahnya ia pun bisa pulang dan menjual ikannya. Dalam perjalanan pulangnya, ia melihat ada seekor ikan lumba-lumba yang terperangkap dalam jaring. Kemudian nelayan pun melepaskan ikan lumba-lumba tersebut. Lumba-lumba tampak senang dan kemudian ia berenang mengelilingi perahu sang nelayan. Resolusi. Sebulan kemudian berlalu, nelayan berjumpa lagi dengan lumba-lumba putih dalam situasi yang berbeda. Sebelum nelayan mendekati pantai untuk menepi, badai datang. Ombak laut sangat tinggi menenggelamkan perahu nelayan perlahan. Nelayan tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain mencoba untuk berenang. Namun ia terlampau tua dan tak bertahan lebih lama lagi. Momen itu sang lumba-lumba putih pun datang dan menyelamatkan si nelayan. Badai pun telah berlalu dan nelayan itu telah berada di pinggir pantai. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik anak-anak, silakan kalian tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, baik. Anak-anak, menurut tayangan PPT
yang Ibu tayangkan secara acak ini yang sudah dianalisis oleh teman-teman kalian, oleh kalian semua, dan ada kelompok yang sudah mempresentasikan. Nah, nomor 1 ini masuk di dalam kategori yang mana? Masuk di dalam orientasi, komplikasi, atau resolusi? Resolusi, Ibu. Nomor 1 masuk di dalam Resolusi. resolusi. Kemudian nomor 2 Orientasi. nomor 2 orientasi. Sebentar Ibu lihat. Nomor 2 ya. Oh ya, nomor 2 orientasi. Kemudian yang berikut. Nomor 3 masuk di dalam Resolusi. Resolusi. Solusi. Komplikasi. resolusi. Nomor 3 itu masuk di dalam resolusi, komplikasi, atau orientasi? Yolda. Iya, komplikasi. Iya. Baik, anak-anak. Silakan kelompok lain yang mau mempresentasikan hasilnya, yang mungkin ingin menyimpulkan. Silakan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Menyimpulkan cerita lumba-lumba dan nelayan. Lumba-lumba dan nelayan. Watak lumba-lumba baik dan suka menolong. Watak nelayan baik, tidak melupakan kebaikan orang lain, tidak mudah putus asa. Latar di tengah laut dan di atas perahu. Suatu hari, nelayan pergi memancing ikan, namun tidak mendapatkan ikan. Dia berdoa sungguh-sungguh, dan akhirnya dia beruntung dan mendapatkan banyak ikan. Pada saat ia pulang, ia melihat seekor lumba-lumba terperangkap dalam jaring, dan nelayan baik hati pun menolongnya. Sebulan kemudian, nelayan mengalami musibah di tengah laut. Badai menerpa perahunya. Di saat itu, lumba-lumba datang menolong nelayan itu, yang sedang berusaha untuk berenang mencari keselamatan. Sudah? Sudah, Mirla? Sudah, Ibu. Iya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mirla yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan menyimpulkan. Iya. Baik anak-anak, kalian semua hebat-hebat ya. Ibu saja kalah dari kalian. Iya. Baik anak-anak, kita sudah berdiskusi, bahkan ada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, hasil kalian itu semuanya benar ya. Ibu sengaja untuk mengacak potongan-potongan cerita teks narasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai struktur teks narasi, dan ternyata sudah berhasil, sudah bagus ya anak-anak. Jadi sekarang tugas kalian adalah kalian mengerjakan LKPD, tugas yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan semalam di WhatsApp ya. Itu teks ceritanya tentang Putri Duyung ya. Mungkin teks cerita itu lebih menarik dari lumba-lumba dan nelayannya anak-anak. Nah, itu akan kalian kerjakan secara berkelompok juga ya. Dan itu setelah kalian kerjakan, silakan kalian dokumentasikan hasil pekerjaan kalian, kemudian kalian mengirimkan kepada Ibu melalui WhatsApp ya, mungkin melalui grup pembelajaran daring atau Japri juga boleh ya anak-anak. Sudah bisa dengar? Bisa, Ibu. Iya. Iya, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan materi kita hari ini ya. Ini materi kita. Jadi seperti yang tadi sudah hari ini
Cukup sampai di sini. Apakah ada yang belum paham, belum mengerti? Semuanya sudah paham? Sudah, Ya. Ibu. Bagus ya. Sudah, Ya, Ibu. jadi Ibu. sudah, kalau semuanya sudah mengerti, sudah paham, maka jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp ya. Silakan dicek WhatsApp-nya. Semalam Ibu sudah kirimkan, ya. Jadi silakan kalian mengerjakannya secara berkelompok juga ya anak-anak. Nah, untuk LKPD ini kalian tidak presentasikan, tetapi kalian mengerjakannya, kemudian dokumentasikan, kalian foto, dan mengirimkan kepada Ibu melalui WhatsApp untuk Ibu memeriksa dan memberikan penilaian. Ya, mungkin pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini anak-anak. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan, ya, tetap menjaga jarak, kemudian mencuci tangan bila keluar, dan yang berikut memakai masker. Ya anak-anak. Oke anak-anak, karena kita mengawalinya dengan doa, maka kita juga harus mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Oke, silakan salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa penutup pelajaran. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, karena pembelajaran bahasa Indonesia kami dari awal pertengahan hingga berakhir saat ini Tuhan telah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.